Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini dalam pertemuan video kita ini kita akan membahas tentang takbir di dalam sholat. Yang kadang secara umum tuh kita kenal ya takbiratul ihram. Padahal di dalam sholat tuh ada takbir selain takbiratul ihram. Dan apa bedanya ya takbiratul ihram dengan takbir yang lain? Jadi di dalam sholat itu, baik sholat wajib atau sholat sunnah, itu ada dua takbir, teman-teman. Yang pertama itu ada namanya takbiratul ihram ya. Takbiratul ihram ini itu takbir yang wajib, fardu, termasuk rukun di dalam sholat. Kemudian yang kedua itu ada namanya takbir intiqal atau takbir intiqali, yaitu takbir perpindahan di antara rukun fi'li ya. Takbir berpindah ya dari berdiri ke ruku ya. Kecuali ketika i'tidal, yaitu bangkit dari ruku, itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Jadi takbir intiqal ini dijelaskan oleh para ulama ya, sebagaimana Syekh Sulaiman Al-Bujairami ya. Beliau katakan di dalam kitab beliau, kitab Al-Bujairami ya, Al-Khatif, yaitu juz 2 halaman 220. Apa kata beliau? Beliau katakan anna takbiratil intiqalat mujma'un alaiha fakanat akada. Jadi beliau katakan bahwa takbiratul intiqal itu, takbir intiqal maksudnya takbirat, yaitu takbir daripada intiqal, perpindahan itu telah mujma' ya, disepakati oleh para ulama, sehingga hukumnya itu adalah sunat muakkad, yaitu sunat yang ditekankan, yang dikukuhkan, yang hendaknya jangan ditinggalkan tuh, maksudnya takbir intiqal itu takbir setiap perpindahan. Nah, lebih jelas lagi tentang takbir ini dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau, yaitu kitab Al-Majmu' ya, Syarah Al-Muhazzab. Beliau katakan i'lam ya, anna salata rubaiyah yushra'u fiha isnatani wa ishruna takbiratan minha. Jadi beliau mengatakan bahwasanya di dalam sholat yang rakaatnya 4 itu terdapat 22 takbir ya, 22 takbir. Dan beliau mengatakan bahwa terdapat 5 takbir ya, di dalam setiap rakaat ya, 2 takbir untuk sujud, 2 takbir untuk bangun dari sujud, 1 takbir untuk ruku, lalu ditambah 1 takbir untuk ihram, dan 1 takbir setelah bangkit dari duduk tasyahud awal. Jadi itu kata beliau. Dan beliau mengatakan dalam kitab tersebut, wa amma sulasiyatu fayushra'u fiha 17 saqata minha takbiratu raka'atin wa hunna khamsun wa amma sunaiyatu fayushra'u fiha 11 liraka'atain wa takbiratul ihrami wa hadhihi kulluha indana sunnatun illa takbiratul ihram fahiya fardun wa hadha mazhabuna wa mazhabu jumhurul ulama minas sahabah wat tabi'ina wa man
wa man ba'dahum. Qala Ibnu Munzir wa bihadza qala Abu Bakar As-Siddiq wa Umar bin Mas'ud wa Ibnu Umar wa Ibnu Umar wa Ibnu Jabir wa Qais bin Abbad wa Syu'aib wal Auza'i wa Sa'id bin Abdul Aziz wa awam ahlil ilm. Jadi beliau katakan, ya, Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan bahwa untuk sholat yang 3 rakaat terdapat di dalamnya 17 takbir, ya. Untuk sholat yang 2 rakaat itu 11 takbir. Jadi seluruh takbir itu hukumnya adalah sunnah, ya, kecuali takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram itu hukumnya wajib. Ini adalah pendapat kita, kata beliau, pendapat daripada mazhab Imam Syafi'i, juga pendapat mayoritas kebanyakan, ya, para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan ulama-ulama setelahnya. Dan Ibnu Munzir beliau berkata bahwa ini adalah pendapat Abu Bakar As-Siddiq, pendapat Sayyidina Umar, pendapat Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Jabir, Qais ibnu Ubad, Syu'aib al-Auza'i, Sa'id bin Abdul Aziz, dan kebanyakan ahli-ahli ilmu itu juga berpendapat tentang hal tersebut. Jadi itu keterangan tentang takbir di dalam sholat. Kemudian tata cara takbir intiqal itu, jadi para ulama itu, ya, mengatakan bahwa berbeda dengan takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram itu hendaklah dipanjangkan, ya, karena di sana itu dia disertai dengan niat, ya, dipanjangkan sedikit, ya, Allahu Akbar, ya, disertai dengan niat. Tetapi takbir intiqal itu diusahakan dipendekkan, ya, dipendekkan, sebagaimana dalam sebuah hadis, yaitu hadis riwayat Imam At-Tirmizi, ya, dikatakan bahwa at-takbiru jazmun wassalamu jazmun. Lalu di dalam kitab Talkhis Ibnu Hajar juz 1 halaman 551 dijelaskan apa makna jazmun itu. Itu jazmun itu adalah maksudnya tidak dipanjangkan, ya. Jadi takbir intiqal itu diusahakan itu dipendekkan. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu taala mengatakan dalam riwayat Imam At-Tirmizi, yaitu Sunan At-Tirmizi, ya, hadis yang ke-297, Abu Hurairah mengatakan hazbus salami sunnatun. Lalu dijelaskan apa maksud daripada kalimat ini, bahwa salam itu adalah sunnah. Hazbus salam itu adalah sunnah. Lafaz salam itu adalah sunnah. Maka Ibnul Mubarak mengatakan yakni an la tamuddahu maddan. Maksudnya Abu Hurairah artinya tidak dipanjangkan. Jadi itulah teman-teman sekalian, bahwa takbir di dalam sholat itu ada dua, takbiratul ihram dan takbir intiqal. Takbir intiqal lah takbir selain takbiratul ihram, dan itu hendaklah dipendekkan. Kenapa dipendekkan? Karena itu juga nanti apalagi menjadi imam, maka itu tidak mempengaruhi makmum, sehingga dia membedakan mana takbir ihram dan mana takbir intiqal. Terkadang kalau imam itu tidak paham, ya, takbir intiqal dipanjangkan, sehingga tidak sedikit para makmum itu ketika duduk antara dua sujud misalnya, atau duduk tahiyat awal, kadang dia langsung berdiri naik, dikira itu adalah takbir untuk berdiri, ya, terlalu panjang. Maka itu penting kita untuk membedakan gitu, mana takbir ketika kita ruku atau sujud dan berdiri, ya. Sehingga karena kita ini sebagai imam misalnya, itu penting sekali agar makmum tidak keliru. Mungkin sampai di sini video teman-teman, mudah-mudahan ada manfaat. Semoga Allah SWT berikan keberkahan atas pertemuan kita ini, atas video ini, muzakarah ini. Dan kita tutup dengan doa kifaraah majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share, and aktifkan lonceng dan notifikasinya. Channel YouTube Channel YouTube-nya Sofyan Sofyan Ashauri Official. Masya Allah.